Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa ilmu tasawuf Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Pada kesempatan ini kita sudah masuk materi pertemuan yang kedua, materi pertama kuliah ilmu tasawuf. Jadi di materi pertama ini kita akan berkenalan dengan tasawuf atau ilmu tasawuf itu sendiri. Tetapi sebelum materi kita mulai, marilah kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada guru-guru kita, kepada para ulama, para kiai, khususnya sesepuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Mudah-mudahan dengan hadiah suratul Fatihah ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan kita. Ala hadihin niyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Baiklah, hari ini kita masuk kepada pengantar ilmu tasawuf. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas setidaknya ada 3 poin penting. Pertama, pengertian tasawuf. Yang kedua, ruang lingkup kajian ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, tujuan dan manfaat tasawuf itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian tasawuf. Sebelum kita masuk kepada pengertian tasawuf, perlu kita ketahui bahwa banyak dari kalangan sarjana atau peneliti tasawuf tidak mudah di dalam mendefinisikan tasawuf itu sendiri. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama terkait dengan kecenderungan spiritual pada setiap agama, aliran filsafat dan peradaban pada kurun tertentu. Kecenderungan spiritual ini dipengaruhi oleh beragam faktor, baik faktor sosial, budaya, dan lain sebagainya, sehingga pengalaman-pengalaman spiritual berupa tasawuf itu memiliki pengaruh yang berbeda kepada setiap pribadi, sehingga kemudian memunculkan definisi yang berbeda pula, bergantung pada keadaan masyarakat di satu kurun tertentu.
Itulah alasan pertama. Alasan yang kedua, tasawuf merupakan aspek esoteris, aspek ruhani yang titik tekannya adalah batin manusia. Sehingga definisi yang muncul berkaitan tasawuf ini juga berbeda-beda tergantung dari pengalaman individu, pengalaman masing-masing orang, pengalaman masing-masing para sufi. Nah, karena alasan ini pula, maka ada banyak definisi yang muncul dari tasawuf itu sendiri, dan definisi itu berbeda-beda. Kalau membaca bukunya Alwi Shihab itu, maka ada tidak lebih, tidak kurang dari 78 definisi tasawuf. Dan definisi itu berbeda-beda satu sama lain. Kalau menurut As-Surawardi, tasawuf itu memiliki lebih dari definisi. Tasawuf lebih dari 1000 definisi. Mengapa berbeda-beda? Mengapa bisa banyak definisi? Nah, ini karena faktor-faktor yang sudah saya katakan tadi, bahwa kecenderungan spiritual pada peradaban tertentu, pada kurun waktu tertentu, itu mempengaruhi terhadap paradigma cara berpikir, pengalaman spiritual masyarakat, pengalaman spiritual para sufi. Terus kemudian tasawuf sendiri yang merupakan bagian dari aspek ruhani, aspek batin manusia, maka hal ini tentu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masing-masing dari individu yang berbeda-beda, sehingga muncul banyak definisi dari tasawuf itu sendiri. Nah, dari sisi etimologis, ini ada beberapa pengertian yang sudah saya catatkan. Pertama, bahwa tasawuf itu diambil dari kata saf, dan berarti saf atau baris. Alasan dari pengambilan kata ini, karena para sufi itu selalu berada pada baris pertama di dalam sholat. Ada juga diambil dari kata saf juga, tetapi yang berarti bersih, dengan alasan karena orang-orang yang bertasawuf, orang sufi itu hatinya selalu dihadapkan ke hadirat Allah. Terus ada kata sufat al-masjid, yang artinya serambi masjid. Alasan ini karena sufat al-masjid, serambi masjid ini menjadi tempat yang didiami para sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal. Orang-orang yang sahabat Nabi ini, dia dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga dari suf, bulu domba, karena para sufi suka dengan pakaian yang kasar sebagai simbol meninggalkan kehidupan dunia. Ada juga yang mengatakan dari kata sopos dalam bahasa Yunani, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Alasannya apa? Karena tasawuf itu adalah ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, menekankan kepada kebijaksanaan.
Nah, dari berbagai definisi kebahasaan ini, para kalangan sarjana beberapa memberikan argumen dan penilaian bahwa kata safa atau saf ini dinilai lebih cocok sebagai dasar dari kata tasawuf itu sendiri, dengan alasan karena aktivitas kehidupan orang-orang sufi itu yang selalu berusaha menyucikan batin mereka. Nah, sedangkan kata suf yang berarti bulu domba itu dinisbahkan kepada Abu Hasim Ibnu Syarik dari Kufah yang wafat tahun 160 Hijriah. Terus pada masa Al-Wahid Ibnu Zaid di Basrah itu sudah ada didirikan tempat pertama bagi para sufi, dan mereka menggunakan baju wol, menggunakan baju dari bulu domba. Ini berkaitan dengan aspek kesejarahan. Nah, keterkaitan antara kata sufi dan suf ini itu sebenarnya sudah dikenal pada abad pertengahan kedua, ada pertengahan abad kedua Hijriah. Di pada awal-awal tasawuf yang kalau dalam sejarah itu berasal dari Nabi, mencontoh Nabi, kemudian muncul para zahid di abad pertama Hijriah, kedua sampai ketujuh dan seterusnya itu. Pada masa awal-awal itu tidak dikenal istilah tasawuf. Istilah tasawuf itu baru muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah. Pada abad 1 Hijriah itu sudah banyak muncul para sufi, tapi pada waktu itu belum ada istilah tasawuf, belum ada istilah sufi. Kemudian pada pertengahan abad kedua mulai dikenal sampai sekarang. Makanya di dalam menelisik mencari tasawuf itu berasal dari mana, mendefinisikan tasawuf itu seperti apa, itu menjadi tidak mudah bagi kalangan sarjana yang meneliti tasawuf, sehingga kemudian muncul berbagai macam pandangan, termasuk misalnya bahwa tasawuf atau sufi itu dari kata sopos yang berarti kebijaksanaan. Tetapi pengertian ini itu sebenarnya jauh dari benar kalau ditinjau secara historis, karena tidak ada hubungan sopos itu dengan bahasa Arab. Sopos itu bahasa Yunani, sehingga tidak tepat misalnya jika istilah tasawuf atau istilah sufi kemudian dinisbatkan atau dihubung-hubungkan dengan asal katanya adalah sopos. Selanjutnya adalah tasawuf secara terminologis.
Kalau secara epistemologis pengertian tasawuf itu, kalau secara etimologi pengertian tasawuf itu cukup banyak. Begitupun dengan definisi tasawuf secara terminologis, secara istilah juga banyak dari kalangan-kalangan pengkaji tasawuf ya berbeda-beda di dalam mendefinisikan tasawuf. Ini saya ambilkan dua contoh definisi tasawuf secara terminologis dari Abul Hasan Asyadili, mursyid tarekat atau pendiri tarekat Syadiliyah, dan At-Taftazani. Kalau menurut Abul Hasan Al-Asyadili, bahwa tasawuf itu adalah praktik-praktik amalan dan latihan dalam diri seseorang melalui ibadah dan penyembahan lain guna mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu pada dasarnya itu dari Allah. Allah meniupkan ruh pada manusia, maka hiduplah manusia itu. Maka manusia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ruh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini muncul kemudian pengembalian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu adalah sebuah praktik, amalan, latihan di dalam diri seseorang. Karena praktik, maka bukan sekedar teori, tapi ada gerakan-gerakan tertentu, ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan. Bagaimana praktik dan amalan-amalan itu? Itu dengan cara beribadah kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, atau bentuk sesembahan yang lain, atau bentuk penyembahan yang lain. Dalam rangka apa? Mengembalikan diri kepada Allah. Ini menurut Abul Hasan Asyadili. Terus menurut At-Taftazani, tasawuf itu adalah sebuah pandangan filosofis kehidupan yang bertujuan mengembangkan moralitas jiwa manusia yang dapat direalisasikan melalui latihan atau praktek tertentu yang mengakibatkan larutnya perasaan, larutnya diri dalam hakikat yang transendental. Jadi apa perbedaan definisi Abul Hasan Asyadili dengan At-Taftazani ini? Kalau yang Abul Hasan Asyadili itu lebih kepada praktik-praktik. Jadi tasawuf diposisikan sebagai amal, sebagai kegiatan-kegiatan badan dalam rangka menuju Allah. Kalau At-Taftazani ini, tasawuf diposisikan sebagai ilmu, makanya berupa pandangan filosofis. Pandangan filosofis kehidupan yang bertujuan mengembangkan moral jiwa manusia. Tasawuf sebagai ilmu dalam definisi At-Taftazani. Kalau dalam definisi Asyadili, tasawuf sebagai praktik, sebagai amalia. Tetapi pada intinya tasawuf itu merupakan satu upaya yang dilakukan oleh seorang hamba
yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk memperbaiki moralitas manusia. Itulah intinya dari tasawuf itu. Nah, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ma'rifat kepada Allah? Tentu saja melalui praktik-praktik dan amalan-amalan yang sudah digariskan, ditentukan oleh orang-orang sufi, orang-orang yang sampai kepada Allah. Dan caranya atau amalan-amalannya itu berbeda-beda satu sama lain. Dilihat dari apa? Dilihat dari misalnya bagaimana ajaran para sufi di berbagai ordo tarekat. Mereka memiliki amalan-amalan yang berbeda-beda di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Abu Hamzah al-Baghdadi memberikan satu tanda untuk mendeteksi apakah jika dia dikatakan sufi itu adalah sufi yang asli atau apakah sufi yang palsu. Atau misalnya kita masuk ke dalam dunia tasawuf, kita masuk di dalam dunia tarekat, mengamalkan ajaran-ajaran tarekat, terus kemudian kita ingin mendeteksi apakah kita itu termasuk sufi yang asli atau sufi yang palsu. Nah, untuk melihat itu Abu Hamzah al-Baghdadi memberikan garis pandang. Menurutnya apa? Kalau sufi asli itu dia menjadi miskin setelah kaya, menjadi hina setelah mulia, dan dia bersembunyi setelah terkenal. Itu sufi yang asli. Dia menjadi miskin setelah kaya. Apa maknanya? Apakah kemudian dia yang semula banyak harta, punya mobil yang banyak, punya motor yang banyak, punya tanah yang banyak, terus kemudian setelah menjadi sufi semua hartanya itu tidak ada? Apakah begitu artinya? Tentu saja tidak. Karena yang namanya tasawuf itu adalah aspek batin, aspek rohani. Orang yang menjadi miskin setelah kaya adalah maka jika pada mulanya dia itu sangat gandrung kepada harta benda, sangat gandrung kepada dunia yang dia miliki, maka ketika dia menjadi seorang sufi, segala sesuatu yang dia miliki itu tidak ada artinya, tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah bisa, sudah mampu, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sudah bisa sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Maka itulah maksud dari dia miskin setelah kaya. Dia hina setelah mulia. Perasaannya itu dirinya merasa sangat rendah
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semula mungkin dia merasa mulia karena banyak disanjung puji oleh sesama manusia, dihormati dan lain sebagainya, maka dia tiba-tiba menjadi hina setelah dimuliakan. Kenapa? Karena kecilnya wujud kita, kecilnya keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bersembunyi setelah terkenal. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sufi yang asli itu, dia akan selalu menyembunyikan kesufiannya, menyembunyikan kedekatannya dengan Allah, menyembunyikan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jadi tidak tiba-tiba dia misalnya jadi sesumbar bicara ini itu tentang hakikat marifat pada semua orang. Tidak begitu. Orang yang sufi yang asli itu dia menyembunyikan spiritualitasnya, bersembunyi dari keramaian hatinya. Itu adalah sufi yang asli. Kalau sufi palsu, kata Abu Hamzah al-Baghdadi, adalah dia menjadi kaya setelah miskin, menjadi objek penghormatan tinggi setelah mengalami kehinaan, dan dia menjadi terkenal setelah tersembunyi. Dikebalikan dari sufi yang asli, adalah sufi yang palsu. Selanjutnya adalah ruang lingkup kajian tasawuf. Pertama tentang objek tasawuf. Untuk lebih gampang di dalam memahami ini, maka kita perlu melihat manusia itu sendiri. Manusia itu memiliki dua unsur. Manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur ruhani. Unsur jasmani adalah unsur yang bisa disaksikan oleh panca indera. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kepala, ada dada, ada daging, dan lain sebagainya. Unsur rohani adalah unsur yang tidak bisa disaksikan oleh panca indera, tetapi ada di dalam jasmani itu. Jadi objek kajian tasawuf itu adalah jiwa manusia di dalam berhubungan dengan Allah dan sesama makhluk. Maka objek di dalam kajian tasawuf adalah satu dari dua unsur manusia itu sendiri. Bukan aspek jasmaninya, tetapi aspek ruhaninya. Nah, tasawuf itu memiliki tugas membersihkan hati manusia, membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat tercela. Oke, baik dari sisi ruang lingkup, bahwa objek tasawuf itu adalah rohani manusia, jiwa manusia, sesuatu yang berhubungan dengan batin manusia, bukan lahiriah manusia. Jadi itu objek tasawuf. Nah, berkaitan dengan aspek rohani ini, berkaitan dengan hati manusia itu, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan
yang menurut saya juga patut dikaji dan memberikan gambaran kepada kita bagaimana aspek ruhani atau aspek batin itu sendiri, yaitu hati manusia. Hati manusia, kalau tadi adalah manusia itu ada unsur jasmani dan rohani, maka hati manusia juga ada unsur jasmani dan rohaninya. Ada hati biologis, ada hati imateri atau yang disebut dengan qalb, qalbun. Kalau hati biologis itu adalah hati yang menjadi bagian dari organ tubuh manusia, segumpal darah kalau di dalam, segumpal daging kalau di dalam hadis itu adalah hati biologis. Nah, Al-Ghazali ini lebih memfokuskan kepada bagaimana ia melihat hati yang imateri atau yang disebut dengan qalb ini. Menurut Al-Ghazali apa? Hati adalah karunia Allah yang halus dan indah, bersifat imateri yang ada hubungannya dengan hati materi. Jadi ada hati biologis, ada hati imateri. Tetapi hati biologis dan hati imateri ini ada hubungan, memiliki hubungan. Seperti apa hubungannya? Hubungan hati biologis dan hati imateri menurut Imam Al-Ghazali itu seperti gaya dengan jisim, seperti hubungan sifat dengan tempat lekatnya, seperti hubungan pemakai alat dengan alatnya, atau hubungan benda dengan ruang. Kalau kemudian kita melihat orang yang kecelakaan misalnya, terus kita merasa terenyuh, kita merasa simpati, kemudian kita bergegas menolong orang yang kecelakaan itu, maka yang memerintahkan untuk memberikan pertolongan itu bukanlah hati biologis, tetapi hati yang imateri, memberikan isyarat kepada hati biologis. Dari hati biologis kemudian memberikan isyarat kepada saraf-saraf di dalam tubuh, yang kemudian menggerakkan kaki untuk melangkah, menggerakkan tangan untuk menolong orang yang kecelakaan itu tadi. Nah, itulah hubungan antara hati biologis dan hati imateri. Nah, yang dipakai untuk ma'rifat kepada Allah ini adalah hati yang imateri ini, bukan hati yang materi, bukan hati yang biologis. Menurut Al-Qushairi, bahwa al-qalb atau hati imateri ini untuk mengetahui sifat-sifat Allah, untuk mencintai Allah, dan sir untuk melihat Allah. Dan ia lebih halus dari ruh. Ruh juga lebih halus dari qalb.
sir lebih halus dari ruh, ruh lebih halus dari qalb, dari hati ini. Jadi di dalam hati biologis itu ada hati materi, di dalamnya itu masih ada lagi, di dalamnya masih ada lagi sampai beberapa lapis. Sehingga menarik apa yang dibahas oleh Al-Hakim At-Tirmizi tentang qalb ini. Nah, menurut Hakim At-Tirmizi, qalb itu punya 4 tingkatan. Ada as-sadr, ada al-qalb, ada al-fuad, dan ada al-lub. Kedudukannya, al-lub itu ada di dalam fuad. Fuad itu ada di dalam qalb, dan qalb itu ada di dalam lub. Jadi al-lub tempatnya di dalam fuad, al-fuad tempatnya di dalam qalb, dan qalb itu tempatnya di dalam lub. Dan masing-masing dari 4 tingkatan ini memiliki karakter dan fungsi-fungsi yang khusus. Nah, ini kalau as-sadr itu fungsinya menjadi sumber dari cahaya Islam, tempat penyimpanan ilmu yang dapat menjadikan orang mampu dan mau mengerjakan aturan syariat. Nah, ilmu di dalam as-sadr ini diperoleh dari mendengarkan atau membaca. Jadi orang mendengarkan nasihat, membaca buku, belajar tentang syariat, mengerjakan aturan-aturan syariat, orang bisa yakin terhadap kebenaran Islam. Itu munculnya dari hati di lapisan sadr ini. Lapisan sadr. Jadi ada juga qalb. Qalb ini merupakan sumber cahaya keimanan, bersifat konstan dan lebih tinggi kualitasnya daripada as-sadr. Kalau as-sadr ini menjadi sumber dari segala perbuatan yang sifatnya indrawi, orang bisa melakukan aturan syariat, memperoleh ilmu dengan membaca atau mendengarkan nasihat. Kalau al-qalb ini adalah sumber cahaya keimanan dan sifatnya konstan, tetap, tidak pernah semakin terang atau sebaliknya tidak pernah semakin redup, tapi konstan, tetap. Maka jika bicara tentang bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, itu sebenarnya adalah tentang sadr ini, bukan tentang qalb. Orang kadang-kadang bisa sangat senang di dalam mengerjakan syariat kepada Allah. Orang-orang kadang-kadang bisa merasa sangat lelah, merasa sangat capek di dalam menjalankan syariat Allah. Nah, ini munculnya dari sadr ini, dari hati juga, tapi tingkatannya atau kelasnya adalah kelas sadr ini. Berbeda dengan qalb.
Kalau qalb itu sifatnya konstan, dia tetap dan kualitasnya lebih tinggi daripada sodar. Terus al-fuad. Nah, al-fuad ini adalah sumber dari cahaya ma'rifat, berfungsi mengetahui realitas. Nah, perbedaannya dengan al-qalb yang sudah saya sebutkan barusan, jika al-qalb itu menimbulkan ilmu hakikat, maka al-fuad lebih melihat realitas atau hakikat. Jadi kalau al-qalb itu bisa mengetahui ilmu tentang hakikat, ilmu tentang ma'rifat, ilmu tentang keimanan. Tapi kalau al-fuad ini bukan mengetahui ilmunya, tapi yang menyaksikan, yang bisa menyaksikan realitas atau hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-fuad. Terus yang terakhir adalah lub. Lub ini adalah simbol cahaya tauhid. Dasar dari 3 cahaya sebelumnya. Dasar dari fuad, dasar dari qalb, dan dasar dari sodar. Nah, lub ini adalah hati yang berfungsi untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahmat itu masuknya ke lub yang menjadi simbol cahaya tauhid. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mu'alaf masuk Islam, maka dia sedang mendapatkan pancaran dari cahaya keimanan, cahaya tauhid. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa kebanyakan, mungkin dia mendapat rahmat. Nah, masuknya rahmat ini ke lub ini, bukan ke fuad, bukan ke qalb, atau bukan ke sodar. Jadi baik itu sodar, baik itu qalb, baik itu fuad, baik itu lub, itu semuanya hati yang sifatnya imateri. Ada hati biologis, ada hati imateri. Nah, di dalam hati yang imateri ini masih ada tingkatan-tingkatan, ada lapisan-lapisan yang disebut dengan sodar, yang dimaksud dengan qalb, yang dimaksud dengan al-fuad, dan yang dimaksud dengan al-lub. Ini penjabaran atau tingkatan-tingkatan yang diberikan oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi menarik, saya kira, dan mungkin perlu dibaca lebih jauh teman-teman. Terus kemudian kandungan tasawuf, ruang lingkup, masih bicara tentang ruang lingkup tasawuf itu sendiri. Jadi yang dikaji oleh tasawuf itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika itu hal-hal yang di luar alam dunia atau yang disebut dengan ilmu gaib. Bicara tentang keimanan, bicara tentang ajaran-ajaran yang akhirat. Jadi ruang lingkup atau kandungan tasawuf itu yang pertama adalah metafisika, hal-hal yang ada di luar alam atau ilmu gaib itu. Yang kedua adalah etika, menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia. Kandungan tasawuf yang pertama tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Apa? Berupa perbuatan manusia. Apakah perbuatan itu baik
atau apakah perbuatan itu buruk. Itu masuk juga di dalam kajian tasawuf, kandungan tasawuf. Terus psikologi, masalah yang berhubungan dengan kejiwaan. Tapi psikologi di dalam tasawuf ini berbeda dengan psikologi umum. Kalau di dalam psikologi umum, psikologi barat, itu yang dikaji adalah jiwa orang lain. Jiwa orang lain hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau di dalam psikologi sufi itu lebih kepada diri sendiri, kepada kejiwaan diri. Yang keempat adalah estetika. Estetika ini adalah tentang keindahan yang menimbulkan seni. Dan puncak keindahan itu adalah cinta. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat tasawuf. Tujuan tasawuf mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dapat tersingkap tabir kasaf antara seorang hamba dengan Tuhan. Yang kedua, menyucikan jiwa, hati dan perasaan untuk tetap berada di jalan Allah. Di bertasawuf itu tujuannya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya itu tidak hanya mengenal bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu punya sifat yang 20 misalnya. Itu bukan. Itu mengenal, memang mengenal, tapi mengenal yang bukan sebenar-benarnya mengenal. Kita tahu Allah itu ada, Allah itu wujud, qidam baqa, itu karena kita mendengar, kita diajarkan melalui ajaran-ajaran. Tetapi kalau benar-benar mengenal itu adalah kita benar-benar menyaksikan sendiri, benar-benar tahu sendiri, yaitu dengan tersingkapnya tabir, tersingkapnya kasaf, penghalang yang menghalangi kita untuk bisa benar-benar tahu terhadap Allah, terhadap Tuhan. Itu. Jadi tujuan yang kedua adalah menyucikan jiwa, menyucikan hati untuk tetap berada di jalan Allah. Setelah jiwa kita suci, hati kita suci, kita senantiasa berada di jalan Allah, maka ini bagian dari satu tahapan untuk kita benar-benar mengenal Allah itu. Kemudian manfaat tasawuf, manfaatnya memperkukuh akhlak dari pengaruh-pengaruh luar, terus membentengi diri dari segala macam penyakit hati, terus menentukan sikap rohaniyah dan mengangkatnya dari satu derajat yang rendah menuju satu tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir, tidak ada ya. Itu ya. Jadi tujuan dan manfaat tasawuf itu. Jadi sekian, saya kira cukup untuk pengantar ilmu tasawuf ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.